Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini kita akan bahas game week terakhir ya, final game week 38 musim 2022. Untuk itu langsung aja, let's go. Oke, gue excited banget ya. Ini game week terakhir dan gue pakai batik hari ini biar lebih formal ya, karena di penutupan untuk di musim 2022 ini. Dan pastinya seru banget. Dan juga situasi kondisi game week 38 juga bisa gue bilang cukup seru ya, karena masih ada beberapa tim yang punya kepentingan yang cukup besar. Contohnya kayak mau masuk zona Liga Champion, masuk zona Eropa, masuk zona Conference League, dan juga bahkan ada yang sedang berjuang untuk bisa keluar dari zona degradasi. Dan untuk itu langsung aja, seperti biasa kita akan bahas untuk segmen-segmennya, tim review singkat, tim selection, dan juga membahas common issue untuk di game week 38 ini. Untuk itu langsung aja kita masuk ke segmen yang pertama untuk tim review singkat game week 38. Let's go. Oke, langsung aja untuk tim review singkat game week ke-37 ya. Sorry tadi salah sebut game week 37 maksud gue. Di sini untuk poin gue cukup oke banget. Dimana untuk poin gue pribadi, Rainbow FC game week ke-37 kemarin adalah di angka 63 poin ya. Jadi mantep banget. Dan ini di atas rata-rata juga, rata-ratanya 43 poin, karena banyak nama-nama yang kita jagokan main kayak Foden, Mount, Luis Diaz, Muhammad Salah itu nggak jadi starting ya, nggak main ya. Jadi itu salah satu nama-nama krusial yang harusnya bisa mendongkrak tim kita, tapi ternyata nggak naik. Jadi cukup rendah untuk rata-ratanya di game week ke-37 kemarin. Dan untuk di overall rating gue naik ke 1,3 juta. Dan gue tadi lihat di fpl.net untuk jarak gue ke angka 1 juta besar cukup jauh, 58 poin. Jadi kayaknya nggak mungkin untuk musim ini gue finish di 1 juta besar. Jadi ini salah satu musim yang bisa gue bilang nggak terlalu bagus ya untuk tim gue pribadi ya, karena gue finish di angka 1 jutaan lebih ya, 1,3an ya. Jadi cukup buruk kalau bisa gue bilang. Dan juga di sini bisa kita lihat untuk liga-liga yang gue ikutin cukup oke, panah hijau untuk game week 37 ini. Dan untuk Liga Go FC nih, liga memasuki game week terakhir yang pastinya seru banget ya. Di sini bisa kita lihat untuk peringkat pertama ada Jarum Surya, Latif Mustafa dengan 2606, dan berselisih dengan Salemba FC di peringkat kedua 2559. Cukup jauh ya ternyata ya, yang dimana dia mendapatkan 115 poin untuk Latif Mustafa. Ini cukup mantap, menjauh ya dari peringkat 2 dan 3. Jadi untuk kemungkinan besar Jarum Surya bisa menang nih untuk di musim ini. Bisa kita lihat untuk timnya ya, persiapan untuk game week 38, dimana Jarum Surya nggak pakai free hit. Dan bisa kita lihat di sini dia punya Vardy, Richarlison yang cukup gacor semalam ya, mantap banget, berhasil comeback Everton, gokil. Dan ada nama-nama kayak Madison juga punya dia 25 poin, mantap. Dan Kane juga punya 7 poin. Dan untuk benchnya ada Bowen, sayang banget yang 14 poin ada di bench. Jadi harusnya bisa lebih lagi kalau misalnya Bowen main, karena di luar dugaan Bowen berhasil mencetak gol ke gawang City, menyulitkan City dan membuat City menjadi imbang 1-1. Dan ini membuat laga terakhir antara Liverpool dan juga Manchester City cukup panas ya, karena berselisih cuma 1 poin doang. Jadi benar-benar ditentukan di pertandingan terakhir, di mana menariknya di pertandingan terakhir nanti ada Aston Villa yang dilatih oleh Steven Gerrard ya, di mana Steven Gerrard kayaknya mau balas dendam tentunya untuk title Premier League dia yang direbut di tahun 2013 oleh City. Jadi ini kesempatan yang cukup oke banget. Tapi menariknya lagi ada isu bahwa ternyata Aston Villa punya klausul kontrak penjualan Grealish yang kemarin dengan klausul kontrak plus bonus seandainya Grealish berhasil menjuarai Premier League bersama Man City. Jadi secara garis besar kasarnya bahwa Aston Villa tentunya bisa dapat duit nih 15 juta pound sterling ketika City bisa juara Liga Inggris. Jadi ini ada isu yang cukup menarik ya. Tinggal kita lihat aja nanti untuk sisi line up-nya gimana melawan City besok, apakah lapis kedua atau lapis pertama. Kalau emang lapis kedua berarti manajemen Aston Villa kayaknya untuk bisa melepas pertandingan ini. Cuman melihat dari sisi Gerrard kayaknya nggak mungkin untuk bisa melepas pertandingan ini. Dan tampaknya pastinya Gerrard dan manajemen kayaknya akan sedikit panas ya untuk di internal dari Aston Villa ya, karena bisa kita lihat untuk dari segi klasemen juga Aston Villa nggak punya kepentingan lagi, karena dia juga ada di peringkat 12 terakhir gue lihat kalau nggak salah. Jadi udah aman dari degradasi, dan juga kayaknya nggak mungkin juga untuk bisa masuk zona Eropa. Jadi nggak ada kepentingan untuk di Premier League di game week terakhir untuk Aston Villa. Dan selanjutnya berikut kurang lebih untuk Jarum Surya ya, dan untuk tim gue pribadi bisa kita lihat di sini ya untuk poin-poin yang gue dapat, singkat aja. Dimana kemarin gue mengkaptenkan Cash ya, berusaha untuk diferensial agar bisa mengejar 1 juta besar, ternyata gagal dan berakibat fatal ya, karena Cash hanya 4 poin aja dan dikali 2 jadi 8.
38 dan ada White di sini yang tadinya sebenarnya gue masukin sebagai bench, cuman memang ternyata tim inti gue nggak ada yang main ya dari 3 nama ini ya di bawah ini ya, jadi dia masuk otomatis dan White gol bunuh diri jadi -2, mantap. Dan ada Ramsdale 2 poin dan Mount gak main, Arnold gak main, Luis Diaz gak main, dan untuk pemain-pemain gue cukup oke di sini. Ada Madison yang 25 poin, sayangnya gak jadiin gue jadiin kapten, dan ada Kulusevski yang gak main juga. Kulusevski main tapi hanya dari pemain pengganti dan plus kartu kuning jadi 0, dan ada Foden yang gak main. Jadi banyak juga nih yang gak main ya untuk di game week ini. Untungnya ada Mateta yang ngegolin, ada Watkins yang cukup gacor ngegolin juga, dan ada James yang juga cukup oke dengan 1 asisnya, dan ada Madison dengan 25 poin. Dan berikut kurang lebih untuk tim gue pribadi untuk di game week ke-37 ini. Dan selanjutnya langsung aja kita lihat untuk tim selection ya, dimana gue tim selection kemarin menjual Watkins dan gue beli Kane karena gue melihat dari segi Aston Villa kayaknya udah gak punya kepentingan lagi, dan kemungkinan besar cukup permainannya cukup safe defense gue rasa. Jadi untuk nama Watkins kayaknya bukan nama yang bagus untuk bisa gue keep, dan terlebih lagi dibanding Harry Kane yang emang masih punya kepentingan ya untuk timnya Spurs untuk bisa masuk ke Liga Champion, karena kalau Spurs kalah dan Arsenal menang, Spurs gak bisa masuk ke zona Liga Champion karena terpaut selisih 2 poinnya dengan Arsenal ya. Jadi gue rasa Kane harus minimal seri. Jadi gue rasa Conte dan kawan-kawan ini pastinya akan bermain cukup menyerang. Jadi gue rasa Kane akan bisa gacor di sini, dan juga Harrison dan juga Heung-min Son juga bisa gacor tentunya untuk di pertandingan besok, dan bisa menjadi pilihan kapten juga untuk nama-nama di game week 38 besok, karena banyak juga pilihan kapten di game week 38 ya, kayak ada Heung-min Son, ada Harry Kane, ada Kevin De Bruyne, ada Mohamed Salah juga pastinya, karena nama-nama ini nama-nama yang lagi sedang punya target untuk bisa memenangi pertandingan di game week terakhir nanti gitu. Jadi gue rasa banyak pilihan untuk kapten besok, dan ada Chelsea juga yang akan melawan Watford, cuman memang sayangnya Chelsea kurang menarik karena untuk di pertandingan terakhir nanti untuk potensi dia udah aman di zona Liga Champion 4 besar. Jadi gue rasa kayaknya mainnya juga nggak terlalu berambisi pastinya. Jadi untuk nama-nama Chelsea kayaknya harus direm sedikit, dan mungkin bisa gue rekomendasikan untuk nama-nama yang emang masih punya target ya untuk di game week terakhir ini ya, kayak Liverpool dan Man City tentunya target juara, lalu ada Arsenal dan Spurs yang target masuk zona Liga Champion, dan ada West Ham juga, West Ham yang mau masuk zona Europe League ya. Jadi West Ham itu ada di posisi ke-7, posisi Conference League, dan bisa balap-balapan nih salip-salipan sama MU ya. Jadi MU sedang ketar-ketir nih karena dia di angka 58 poin, berselisih 2 poin aja dengan West Ham United nih, bisa kita lihat di sini. Dan West Ham United tentunya bisa punya potensi peluang untuk masuk ke zona Europe League, dan MU bisa juga berpeluang masuk ke zona Conference League. Dan selanjutnya di zona degradasi di sini Everton berhasil keluar ya dari zona degradasi ya, dan juga mengukuhkan timnya untuk bisa bertahan di Premier League musim depan. Dan ada di sini tersisa Burnley dan Leeds United yang sedang bertarung nih, di mana Burnley nanti akan melawan Newcastle yang lagi gacor juga untuk performance-nya, dan Leeds akan melawan Brentford yang juga cukup oke performance-nya. Cukup seru nih pasti pertandingan 2 ini nih. Pertandingan antara Leeds melawan Brentford dan juga ada Burnley melawan Newcastle. Jadi ini 2 nama yang cukup oke harusnya untuk bisa dipakai untuk diferensial pastinya, karena nama-nama ini pastinya akan total banget mainnya, akan hidup mati pastinya untuk permainan nanti. Dan untuk nama-nama Leeds United dan Burnley pastinya bisa menjadi nama diferensial yang cukup oke ya untuk di pertandingan game 38 ini. Dan kurang lebih berikut untuk nama-nama pemain yang bisa gue rekomendasikan ya, dan di sini gue untuk tim selection gue menggunakan tim ini, dan semoga aja gacor dan semoga aja bisa menjadi potensi bagus ya untuk bisa naik overall rank tentunya di game week ke-38 ini. Dan kayaknya itu aja untuk tim selection kali ini, semoga membantu teman-teman semua ya dalam meramu serta meracik tim di final game week 38 ini. Dan pastinya juga akan seru banget ya untuk tim-tim yang lagi kejar-kejaran ya untuk di game week terakhir untuk poinnya, pastinya seru banget. Dan untuk Jarum Surya dan juga 3 besar tadi Go FC pastinya seru banget. Dan nanti untuk pengumuman pemenang akan segera di hari Senin atau Selasa, karena untuk di game week 38 nanti akan dilaksanakan pada jam 9 malam ya kalau nggak salah ya, hari Minggu ya. Jadi akan serentak semua pertandingan, dan sekaligus gue mau menutup untuk video full musim ini ya. Akhirnya gue bisa konsisten untuk 38 game week untuk bisa terus menemani teman-teman semua dalam meramu serta meracik tim di Fantasy Premier League musim ini. Dan semoga kita akan ketemu lagi di musim depan. Dan thank you banget untuk teman-teman semua yang udah ngikutin terus konten ini, channel ini Fantasy Premier League untuk di musim ini. Dan kalau gue ada salah tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya untuk teman-teman semua ya. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.